Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Vivi Ayenia. Seperti biasa, sebelum belajar kita biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sudah siap semuanya belajar? Ayo kita mulai belajarnya. Untuk materi hari ini mengenai penerapan KPK dan EPB dalam soal cerita matematika kelas 4. Nah, untuk soal KPK dan EPB dalam soal cerita itu kita harus mengetahui dulu dan menganalisis soal ini termasuk ke dalam KPK atau EPB. Karena dalam soal cerita ini tidak ada tulisannya bahwa soal ini mencari KPK atau EPB. Maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, untuk KPK dan EPB tentunya ada perbedaannya dalam soal. Nah, untuk KPK biasanya yang ditanya itu waktu, sedangkan di EPB itu ditanyakannya jumlah. Contoh ditanyakan waktu itu detik, menit, bulan, hari, dan sebagainya. Sedangkan dalam EPB biasanya ditanyakannya jumlah. Berapa jumlah kelompok, berapa jumlah orang, berapa jumlah uang, berapa jumlah buah-buahan, dan sebagainya. Nah, adapun kata kuncinya dalam setiap soal pun berbeda-beda. Kita lihat dari KPK. KPK itu kata kuncinya biasanya setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama, bertemu kembali. Nah, untuk FEB, kata kuncinya kita harus mengerti biasanya ada sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah ini, kita harus mengetahui dulu ya, agar kita bisa mengetahui bahwa soal tersebut soal KPK atau soal PB. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut contoh soal yang ke-1. Di sini Ibu kasih tahu dulu, ini Ibu akan membahas mengenai KPK. Di sini ada soal Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran. Untuk persiapan turnamen, Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama, pada detik yang berbeda. Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kalinya. Nah, di sini kita lihat ada kata bertemu kembali, terus waktu yang sama atau bersama-sama. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa soal ini merupakan soal yang dicarinya itu yaitu KPK. Nah, sekarang Ibu akan memberi cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya. Di sini kalian harus tuliskan dulu diketahuinya. Yaitu yang pertama, Edo satu putarannya itu 90 detik. Sedangkan Meli satu putarannya dia 120 detik. Untuk yang ditanyakannya yaitu pada detik berapa Edo dan Meli bertemu kembali di titik start. Nah, cara penyelesaiannya yaitu jawab, kita menentukan KPK-nya atau kelipatan dari 90. Nah, untuk 90 ini ada 90, 180, 270, 360, 450, 540. Untuk kelipatan 120, yaitu ada 120, 240, 360, 480, dan 600. Maka kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 adalah 360. Karena yang samanya kita lihat yaitu 360. Nah, KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Jadi, Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya adalah
di waktu 360 detik. Sampai sini kalian sudah mengerti untuk soal matematika KPK? Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Sekarang Ibu akan membahas soal mengenai FEB. Nah, di sini ada soal Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 apel. Buah jeruk dan apel ini dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Jumlah anak yang menerima buah tersebut adalah, nah, di sini kita ketahui yang ditanya itu jumlah. Nah, menerima jumlah. Nah, berarti ini kita sudah menganalisis bahwa soal ini merupakan soal FEB. Selanjutnya, Ibu kasih cara penyelesaiannya. Di sini diketahui terlebih dahulu bahwa 15 buah jeruk dan 21 apel. Ditanyakannya jumlah anak yang menerima buah. Nah, jawab faktor dari 15. Nah, faktor dari 15 yaitu 3 dan 5. Faktor dari 21, 3 dan 7. Nah, kita lihat angka yang samanya, angka yang terkecilnya yang samanya mana? Ya, FEB-nya yaitu 3. Jadi, banyak orang yang dapat menerima buah jeruk dan apel adalah ada 3 orang. Nah, ini untuk soal FEB. Kita lanjut lagi. Contoh soal yang ketiga. Sini soalnya yaitu Bu Siti mempunyai 24 mangga dan 30 apel. Mangga dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut. Yang kedua yaitu berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik. Oke, kita bahas ya satu persatu. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang tadi. Ini cara penyelesaiannya. Nah, seperti biasa, tulis dulu diketahuinya. Yaitu 24 mangga dan 30 buah apel. Ditanyanya yang A, berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah? Yang B, banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik. Oke, di sini Ibu menggunakan cara font faktor. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari FEB dari 24 dan 30. Nah, yang 24 dulu ya. Nah, 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 sekarang kita bagi 2 lagi yaitu 6. Terus 6 dibagi lagi 2 itu hasilnya 3. Oke, di sini yang 24. Selanjutnya kita cari FEB dari 30. Pertama kita bagi 2. Bagi 2 itu 15. 15 bagi 2 tidak bisa. Kita lanjut bagi 3. Nah, bagi 3 hasilnya yaitu 5. Oke. Maka faktorisasi prima dari 24 itu yaitu 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, FEB dari 24 dan 30 adalah 2 dan 3. Nah, di sini kan yang samanya yaitu 2 dan 3. Kita tentukan, kita lihat pangkat yang paling kecilnya yaitu 2, pangkat 1 dan 3. Jadi 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan adalah 6 plastik. Maka kita tentukan yang B-nya berapa banyak mangga dan apel pada masing-masing plastik. Sudah kita ketahui bahwa ada 6 plastik, maka mangganya kita bagi 6. 24 bagi 6 plastik yaitu 4. Apelnya ada 30. 30 dibagi 6 plastik, jadi 5. Jadi tiap plastik berisi 4 mangga dan 5 apel. Oke, sampai sini kalian sudah mengerti semuanya kan? Oke, kalian hebat semuanya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas untuk kalian. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai soal cerita KPK dan FEB, tugasnya kalian kerjakan soal di halaman 71-72, hanya nomor 12, 13, dan 19-nya saja. Nanti dikumpulkan ketika luring ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian semua, anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.